Buset, baru beli. Aduh, rusak lagi nih jangan-jangan. Cobain colokin PC dulu lah. Wah, masih bisa untungnya. Mantep ini, bre. Jadi biasanya hal yang bisa merusak sebuah storage eksternal itu ya faktor eksternal, bre. Beda sama hard disk atau SSD internal ya, dimana kalau internal itu berarti dia nyolok ke PC, nyolok ke listrik setiap saat. Jadi setiap kali dia dinyalain udah langsung terekspos sama listrik gitu ya. Jadi akhirnya listrik itu adalah salah satu hal yang paling rawan membuat hard disk atau SSD internal itu rusak. Sedangkan kalau kita punya yang eksternal atau yang portable gitu ya, karena dia pakai USB, dia jarang dicolokin ke PC dan akhirnya jarang juga terekspos terhadap listrik. Jadi akhirnya listrik buat device portable itu nggak terlalu pengaruh gitu ya. Yang paling sering membuat storage portable ini rusak adalah faktor eksternal seperti yang tadi kita lihat. Jatuh, keinjak, kegilas, nyemplung air gitu ya. Belum lagi kalau jatuhnya bukan dari meja tapi dari lantai 2. Aduh, bubar lah. Jadi akhirnya fitur perlindungan yang ada di sebuah external storage bukanlah sebuah gimmick tapi benar-benar dibutuhkan. Terutama buat kamu yang kegiatannya banyak di luar, bre. Sekarang kan banyak tuh naik gunung sambil bikin konten gitu ya. Di tengah jalan storage kameranya penuh, HP-nya penuh, akhirnya mau nggak mau harus dipindah dulu ke external storage. Dan kalau punya yang tahan banting itu akan sangat bermanfaat. Ini adalah KioGuard N220. Dia didesain untuk bisa menahan semua gangguan eksternal yang mungkin terjadi seperti yang kita lihat tadi. Yang kamu lihat di opening tadi bukan bohongan ya. SSD ini dengan sengaja saya begitukan. Bukan untuk merusak tapi untuk membuktikan klaim dari speknya. KioGuard N220 bersertifikat IP68. Artinya dia harus tahan bukan hanya terhadap debu melainkan partikel lain yang lebih besar. Bahkan sampai tahan benturan terhadap benda padat dengan diameter 1 mm sampai lebih dari 50 mm. Kemudian ketahanan terhadap air. Baik dalam bentuk splash, cipratan air bertekanan tinggi sampai harus tahan nyemplung ke dalam air jernih dengan kedalaman lebih dari 1 meter dalam waktu yang lama. Ada yang menyebutkan batasnya kurang lebih 3-4 meter dengan durasi yang tidak disebutin batasnya berapa. Jadi kalau hanya sekedar kecemplung kolam dan kamu baru bisa ngambil 30 menit kemudian, harusnya sih masih aman banget ya. Selain air dan benturan dengan benda padat, Kio N220 ini diklaim tahan jatuh dari ketinggian hingga 3 meter dan tahan tekanan. Bukan hanya tekanan dari bos, tapi tekanan betulan seperti kelindes mobil, bre. Dia diklaim bisa menahan tekanan hingga 1.800 kg. Berarti mobil ringan harusnya memang bisa. Dan ini bisa dilakukan karena Kio N220 didesain dengan sangat kokoh. Covernya dari aluminium alloy yang benar-benar dibuat rapat tanpa celah sama sekali. Dan masih ditambah dengan silikon cover yang tebal. Tapi ini tidak membuat bobot SSD-nya menjadi terlalu berat. Desainnya tetap compact, nggak lebih besar dari iPhone mini, dan ringan, bre. Masuk kantong sangat bisa dan nggak terlalu berat. Warning, untuk pemilik KioGuard N220 ini jangan pernah bongkar sendiri. Mekanisme kedap airnya bergantung pada seal yang ada di dalamnya dan kalau sampai dibongkar, idealnya sealnya harus diganti agar kembali bisa tetap kedap air sesuai dengan desain aslinya. Dia punya lubang untuk gantungan, bisa digantung di tas atau dijadiin kalung. Nggak usah takut jatuh ya, karena udah tahan banting. Dan semua klaim tadi sudah saya buktikan sendiri, SSD-nya bisa bertahan dan bisa bekerja dengan normal. Terkadang satu produk ada yang dibikin bagus di satu hal tapi mengorbankan hal lainnya. Jangan-jangan Kio N220 ini bagus daya tahannya tapi performance-nya biasa aja lagi. Tenang aja, speed-nya kenceng, bre. Read dan write diklaim up to 2000 MB per second. Ini berarti dia termasuk salah satu SSD portable normal paling kenceng yang
bisa kita nikmati saat ini. Kenapa saya bilang normal? Karena yang lebih kenceng dari ini ada pakai Thunderbolt 5 atau pakai USB 4, tapi harganya masih mahal banget dan device yang udah support juga masih jarang sekali. Tapi kalau USB-C 20 gigabit per second udah banyak banget yang support. Selain itu, bodi aluminiumnya bukan hanya membuat bentuknya gahar dan tahan banting, dia sekaligus berfungsi sebagai heat spreader. Seberapa efektif pembuangan panasnya dan seberapa kenceng performance-nya, kita lihat langsung. Crystal D-Smart Sequential Transfer ini adalah gambaran kecepatan maksimum yang bisa dicapai. Untuk read, KioGuard N220 bisa lebih dari 2000 MB per second, sedangkan write-nya 1771 MB per second. Ini udah cukup bagus, dia bisa lebih kenceng dibandingin MSI Datamac 20 GB per second. Sedangkan untuk random 4K, ini adalah gambaran kecepatan minimum yang bisa kita temui di real usage-nya ya. Untuk read-nya dia agak kedodoran cuma 26 MB per second, sedangkan write-nya bisa 78 MB per second, menyamai MSI Datamac. Untuk latency, read terukur 130 microsecond, ini sedikit lebih lambat dibandingin MSI Datamac, tapi untuk write-nya latency keduanya sama. Transfer data 5000 file lebih dengan total size 89 GB dengan disk bench. Di sini terlihat kalau dari transfer rate-nya KioGuard N220 terlihat lebih tinggi ya dengan average-nya 670 MB per second. Tapi ternyata waktu transfernya sedikit lebih lambat dibandingin MSI Datamac, selisih sekitar 20-an detik. Mungkin karena ada banyak file kecil yang aksesnya random, di mana tadi udah kita lihat untuk random transfernya dia memang agak kedodoran. KioGuard N220 ini bisa mencapai read speed maksimum setelah menyentuh 512 KB dan terus stabil setelahnya. Write speed maksimum juga bisa dicapai di waktu yang kurang lebih sama. Kemudian 3D Mark Bandwidth Test. Untuk load game terlihat KioGuard N220 bandwidthnya kejar-kejaran dengan MSI Datamac. Untuk record, install, save, dan move game juga sama kejar-kejaran. Tapi kalau dilihat performance average-nya, KioGuard N220 sekitar 10% lebih besar bandwidthnya. Access time terlihat oke banget di sini. Untuk load game aksesnya terlihat jauh lebih cepat dibandingin MSI Datamac. Tapi untuk record game, KioGuard 220 terlihat ketinggalan. Walaupun untuk install, save, dan move game dia lebih cepat. Dan untuk rata-ratanya KioGuard N220 punya access time sekitar 29% lebih cepat dibandingin MSI Datamac 20 Gbps. Terakhir temperatur. Temperatur tertinggi dari semua pengujian tadi tercatat hanya 44 derajat Celcius. Jadi di sini ternyata body full aluminiumnya benar-benar efektif membuang panas yang dihasilkan. Yap, ini dia tadi KioGuard N220. Bukan hanya tahan banting ternyata, tapi performance-nya juga kencang dan adem bre. Dan yang lebih bikin kaget lagi adalah harganya. Saya pikir bakal mahal banget, ternyata enggak. Yang 1 terabyte itu harganya cuma 1,5 jutaan. Sewajarnya harga SSD portable 20 GB per second. Yang 500 GB bahkan nggak sampai sejuta bre. Jadi buat kamu yang memang banyak kegiatan outdoor dan harus sering-sering mindahin data, foto, video dari kamera dari laptop ke SSD portable, kayaknya KioGuard N220 ini cocok buat kamu.